Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027. Pada video ini, saya akan berbagi materi tentang anuitas untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi. Pengertian dari anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu yang terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Anuitas dinotasikan dengan A besar, bagian angsuran dinotasikan dengan A kecil, dan bagian bunga dinotasikan dengan B kecil. Maka rumusnya A besar sama dengan A kecil plus B, sama dengan A besar ini anuitas sama dengan A kecil yaitu angsuran plus B kecil yaitu bunga. Karena setiap anuitas dalam suatu pinjaman adalah sama besar, maka anuitas periode ke K sama dengan angsuran periode ke K ditambah bunga periode ke K dengan K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan nomor atau urutan angsuran. Misalnya A1 sama dengan A1 ditambah B1, artinya A1 sama dengan anuitas periode ke-1, A1 kecil sama dengan angsuran periode ke-1, dan B1 kecil sama dengan bunga periode ke-1. Rencana pelunasan pinjaman sebagai berikut. Sebuah pinjaman sebesar Rp100.000 akan dilunasi dengan satu anuitas bulanan sebesar Rp21.850 berdasarkan suku bunga 3% per bulan. Buatlah rencana pelunasan pinjaman tersebut. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut ini. Pinjaman awal bulan ke-1 yaitu senilai Rp100.000 dibayar anuitas ke-1 atau A1 yaitu senilai Rp21.850. Untuk bunganya 3% sama dengan kita desimalkan menjadi 0,03 dikali 100.000 sama dengan Rp3.000. Maka angsuran bulan pertama atau A1 yaitu Rp21.850 dikurang Rp3.000. Hasilnya adalah Rp18.850. Maka sisa pinjaman akhir bulan ke-1 yaitu senilai Rp100.000 dikurang Rp18.850 sama dengan Rp81.150. Yang selanjutnya adalah perhitungan angsuran ke K atau AK. Perhitungan angsuran pelunasan pinjaman di dalam sistem anuitas adalah bahwa pembayaran anuitas terdiri atas bagian angsuran dan bagian bunga pinjaman, yaitu anuitas atau A sama dengan A kecil ditambah B kecil, yaitu A kecil itu adalah angsuran dan B kecil itu adalah bunga. Setiap pembayaran anuitas dalam suatu pinjaman adalah sama besar, yaitu A sama dengan A plus B. Maka diperoleh rumus angsuran ke buka kurung K ditambah 1 tutup kurung sama dengan angsuran periode ke K plus 1 sama dengan angsuran periode ke K buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. Contoh soalnya adalah sebagai berikut ini. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulan. Jika besarnya anuitas senilai Rp400.000, maka soalnya tentukan yang pertama besarnya angsuran pertama jika bunga pertama senilai Rp250.000. Yang kedua, tentukan besarnya bunga kelima jika angsuran kelima adalah senilai Rp315.000. Maka cara penyelesaiannya yang nomor 1 sebagai berikut. Anuitas senilai Rp400.000. Anuitas sama dengan angsuran pertama ditambah bunga pertama. Maka angsuran pertama yaitu anuitas dikurang bunga pertama. Angsuran pertama
Rp400.000 dikurang Rp250.000, maka angsuran pertama senilai Rp150.000. Penyelesaian yang nomor 2 adalah anuitas sama dengan angsuran kelima ditambah bunga kelima. Maka bunga kelima sama dengan anuitas dikurang angsuran kelima. Bunga kelima sama dengan Rp400.000 dikurang Rp315.000. Maka angsuran pertama yaitu senilai Rp85.000. Selanjutnya adalah menghitung sisa pinjaman dalam sistem anuitas. Berikut ini adalah contoh soalnya. Pinjaman sebesar Rp10 juta akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan dengan suku bunga 3% per bulan selama 2,5 tahun. Tentukan sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan. Adalah sebagai berikut. Dengan rumus anuitas sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang 1 ditambah I kuadrat min N sama dengan Rp10 juta dikali 3%, kita desimalkan menjadi 0,03 dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,03 30 bulan jangka waktunya jadi minus 30. Maka hasilnya adalah Rp300.000 dibagi 1 dikurang 1,03 pangkat minus 30. Hasilnya sama dengan Rp300.000 dibagi 1 dikurang 0,411986,759. Maka hasilnya sama dengan 510.192,59. Maka sisa pinjaman setelah diangsur selama 10 bulan yaitu sebagai berikut dengan rumus SM sama dengan A dibagi I 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurang M sama dengan 510.192,59 dibagi 0,03. 1 dikurang 1 dibagi 1,03 pangkat 30 dikurang 10. Maka hasilnya adalah 17.6.419,67. 1 dikurang 1,03 pangkat minus 20 sama dengan 17.419,67. 1 dikurang 0,55 367575. Maka sama dengan 17.6.419,67 dikali 0,44632,425. Maka hasilnya adalah 7.590.377,50 rupiah. Yang selanjutnya adalah yang kedua, anuitas yang dibulatkan. Dalam transaksi perbankan, pembayaran pinjaman baik menggunakan sistem anuitas maupun lainnya, nilainya bulat. Oleh karena itu, besarnya anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan berdasarkan persetujuan penerima hutang dengan pihak perbankan, dengan tujuan agar pembayaran mudah untuk dilaksanakan. Misalkan, anuitas dibulatkan ke bawah atau ke atas dengan kelipatan Rp1.000 atau Rp100 dan lain-lain.
Jika anuitas dibulatkan ke atas, maka akan terjadi kelebihan pembayaran. Sebaliknya, jika anuitas dibulatkan ke bawah, maka akan terjadi kekurangan pembayaran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran anuitas terakhir. Pada anuitas dibulatkan ke atas, setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu atau yang lainnya selalu ditambah 1 dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan ke atas adalah A+. Hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh, anuitas sama dengan Rp2.351.405,78. Maka jawabannya adalah jika dibulatkan puluhan ke atas menjadi Rp2.351.410. Jika dibulatkan ratusan ke atas, maka senilai Rp2.351.500. Jika dibulatkan ribuan ke atas, maka senilai Rp2.352.000. Jika dibulatkan puluhan ribu ke atas, maka nilainya Rp2.360.000. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Suatu pinjaman senilai Rp20 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 6% per tahun selama 20 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam puluhan ribu, maka tentukan yang pertama besarnya nilai anuitas sebelum dan sesudah dibulatkan. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut ini. M sama dengan Rp20 juta. I suku bunga yaitu senilai 6% sama dengan kita desimalkan menjadi 0,6. N-nya jangka waktunya yaitu 20 tahun. Maka A sama dengan M dikali tabel anuitas kolom 6% baris 20. A sama dengan Rp20 juta dikali 0,087184557. Maka A sama dengan 1.743.691,14 rupiah. Jika dibulatkan puluhan ribu ke atas atau A+, maka nilainya menjadi Rp1.750.000. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu anuitas pinjaman obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang merupakan perjanjian pinjaman tertulis. Obligasi biasanya digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang besar. Pada surat obligasi terdapat tanggal pengeluaran, nilai nominal, tingkat bunga, tanggal pembebasan, dan nilai emisi. Jika pinjaman obligasi ini akan dilunasi dengan sistem anuitas atau suatu pinjaman anuitas akan dilunasi dengan obligasi, maka biasanya nilai nominal obligasi akan dipecah menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Misalkan pinjaman obligasi senilai Rp10 juta dipecah menjadi Rp10.000 sehingga banyaknya obligasi adalah Rp1.000. Jika jumlah yang dicicil bukan merupakan kelipatan dari pecahan nominal obligasi, maka sisa yang bukan merupakan kelipatan obligasi akan dibayarkan pada anuitas. Berikut ini adalah contoh soalnya. Pinjaman obligasi senilai Rp12 juta yang terpecah menjadi 1.200 lembar obligasi yang masing-masing sebesar Rp10.000 akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 10% setahun selama 5 tahun. Maka buatlah rencana pelunasan. Berikut ini adalah cara penyelesaiannya. M sama dengan Rp12 juta. I-nya nilai bunganya senilai 10%. Kita desimalkan menjadi 0,1. Ini per tahun. Jangka waktunya atau N yaitu 5 tahun. Maka rumusnya adalah A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang
1 ditambah I pangkat minus N. Hasilnya yaitu 12 juta rupiah dikali 0,15 dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,1 minus 5. Hasilnya itu 1.200.000 rupiah dibagi 1 dikurang 0,620921323. Hasilnya yaitu senilai 3.165.569,77 rupiah. Penyelesaiannya, rencana pelunasan yaitu angsuran ke-1 senilai 3.165.569,77. Sisa pembayaran belum ada. Kita jumlahkan, maka nilainya 3.165.569,77 rupiah. Bunganya senilai 1.200.000 rupiah. Maka nilai angsurannya yaitu 1.955.569,77 rupiah. Jumlah obligasi terpakai yaitu 196 dikali 10.000 rupiah. Maka nilainya 1.960.000 rupiah. Maka sisa pembayaran ke-1 yaitu 5.569,77 rupiah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.